Esports saja. Gue ngomong apa sih sebenarnya? Yang bertamu nggak cuman Boom Esports saja. Nah itu dia maksud gue. Karena Alter Ego kali ini bertamu. Tetapi nampaknya ada granat makan tuan dari pemain Alter Ego. Potato masih dalam keadaan knockdown, harus diselamatkan jikalau mereka ingin menghadapi pemain-pemain dari tim ARF yang udah siap banget. Casper bersiap dengan sebuah AKM. Datang kembali Chemistry. Ada Rosemary di depan sana. Rosemary berhasil didapatkan oleh Chemistry dan berakhir sudah Alter Ego di peringkat ke-16. Pastinya hasil ini membuat Coach Denny Jember pusing. 7 keliling. Gue juga pusing sih ngelihatnya. Bagaimana itu? Apakah blunder dari granat tadilah yang membalikan keadaan atas Alter Ego? Atau memang ini kekuatan dari tim ARF melebihi Alter Ego di fight barusan? Kalau kita lihat memang saya sepakat dengan yang pertama. Selama 2 musim ini pasti ada naik dan turunnya, dan mungkin emang ini adalah masa-masa Alter Ego ini nggak terlalu ngegas berlebihan seperti season-season yang sebelumnya. Dan kalau kita ngomongin Alter Ego di season Spring juga sebenarnya mereka bukanlah tim yang terus berada di peringkat-peringkat atas. Mereka berakhir di peringkat ke-5. Di MPL mereka adalah tim baru karena mereka kedatangan Weimer. Ya. Sehingga mungkin butuh waktu adaptasi untuk akhirnya bisa memberikan sebuah permainan yang baik, kawin salah satu pemain dengan pemain yang lain gitu. Iya, tetapi kawin adalah tim Aura dengan tim lawan mereka itu Dewa United karena mereka berperang untuk saat ini. Beberapa pemain tumbang nanti gak bisa bertahan menghadapi pemain dari Dewa United. Deibo sebagai the last man standing masih bisa bertahan dengan HP yang begitu tipis. Karena setelah tadi menghadapi Aura, satu pemain mereka tumbang karena ada satu shot yang benar-benar menyakitkan dari arah yang lainnya. Ini akan menjadi benar-benar mimpi buruk untuk tim Glue, apalagi Pygmy juga sudah mulai memborbardir, tetapi Pygmy lah yang sudah mulai diamankan satu persatu. Ada trade talk terjadi, trade elimination pun terjadi, nggak cuma dari arah satu tim aja, tetapi tim-tim yang lainnya mau join the fight. Salah satunya adalah tim Boom Esports. Boom Esports bagaikan malaikat penjabut nyawa untuk tim yang sedari tadi sedang berperang. Ya, ada sebuah tabrakan yang terjadi. Satu player dari tim Boom nabrak Dominatus, di sisi lain ternyata Dominatus juga ditabrak oleh pemain-pemain dari Boom. Nah, kita melihat bagaimana saat ini Poundbeat akan menghadapi fight close combat dan Poundbeat gagal. Dominatus menang atas Boom di match kita yang keempat. Sebuah permainan yang baik ditujukan oleh Dominatus. Mereka juga masih bisa melakukan revive harusnya menuju ke arah satu pemain yang sedang knockdown. Wow, what a time to be alive. Akhirnya kita bisa melihat Dominatus nggak cuma menang perang, tetapi menang perang melawan tim kuat. Salah satu tim kuat selama PMPL kali ini. Tetapi yang perang juga nggak cuma mereka aja. RRQ kali ini kedatangan tamu yang tidak diundangnya, yaitu Morph GPX. Morph GPX harus segera merevive seorang Boboho. Karena kalau misalnya mereka kehilangan satu punggawa tersebut, ini akan menjadi challenge yang besar banget untuk mereka semua di menit-menit selanjutnya. RRQ datang, RRQ ingin lebih tinggi di klasemen sementara. Yang mereka ingin hadapi adalah tim yang berada di peringkat kedua, sehingga kalau memang mereka menang, kalau memang RRQ menang, dampaknya langsung tidak hanya di in-game tapi juga di klasemen. Ya, klasemennya bakalan terobrak-abrik banget, sama seperti halnya defensif dari tim RRQ kali ini. Agak-agak terobrak-abrik karena mereka berada di posisi yang cukup terbuka dan bisa dilihat oleh Persija EVOS. Duxi bisa mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Morph, dan ini akan menjadi angin segar untuk tim Morph GPX. Karena mereka sudah minus satu lawan yang harus mereka hadapi. Ya, tembakan terus terjadi dan ternyata RRQ berhasil menang atas Morph GPX. Jadilah batu yang berputar, jangan diam terpaku di tempat. Kenot juga sudah mulai dikonfirm eliminasinya. Hanya meninggalkan seorang Nuk sendirian. Sebagai the last man standing, sudah ada granat dikokang terlalu lama. Tetapi ledakan mematikan dari seorang Hazel, memulangkan pemain-pemain dari Dewa United. Tetapi ARF akan kedatangan tamu selanjutnya, yaitu tim Point Bulls. Teng. ARF satu tumbang, Casper tumbang kali ini. Hanya meninggalkan dua pemain saja yang berada di dua posisi berbeda. Hazel dengan sebuah utility, namun Hazel saat ini DBS yang ada di tangannya. Healing harus menjadi prioritas utama dari seorang Hazel. Apakah sempat? Tidak sempat karena Voin sudah datang. Hazel didapatkan, Voin menang atas pemain-pemain ARF, tapi ARF masih menyisakan satu yang lain di area seberang. Oh my god, ini Voin Bulls harus bergerak juga dengan cukup cepat. Karena mereka berada di dalam shack kecil aja.
di Paknya Teteo berputar-putar. Teteo tidak bisa melakukan banyak hal. Satu pemain yang tadi baru di-revive tumbang kembali. Nah, saat ini justru memakan korban selanjutnya. Teteo menjadi pemain terakhir dan kembali Dominatus dikuliti oleh lawannya. Ya, tetapi Teteo memaksimalkan timingnya untuk bisa masuk ke dalam zona dan meninggalkan huru-hara yang terjadi antara Dominatus tadi versus tim Void Bulls. Dan ini dia, Teteo sudah bisa mengetahui posisi atau jalan. Main HFX. Tetapi nampaknya dari tim Bigetron Red Villains akan coba untuk menyisir bagian Shake kecil. Oh my god, Bogel dapetin satu knockdown tetapi bisa di follow up dengan cepat oleh Baginda Ryzen. Baginda Ryzen menjadi pelipur lara atas Bigetron Red Villains. Tapi datang juga Boychill. Saat ini Ryzen bersiap dengan sebuah DBS. Kita tinggal menunggu apa yang bisa dilakukan oleh seorang Ryzen. Ryzen atau Boychill, Bigetron atau 21 NFT. Sulit untuk Ryzen bisa bertahan di sana. Tapi Ryzen ternyata berhasil tidak karena ada granat yang merusak pesta sedang dibangun oleh Bigetron. Boychill menyelamatkan 21 NFT. Mereka menang atas Bigetron. Itu dia resiko berada di spot seperti itu. Shake kecil hanya bermodalkan smoke aja, dan smoke itu pastinya nggak cuman mengeliminasi vision dari lawan, pastinya mengeliminasi vision dari kita juga dong. Dan pastinya kita akan melihat fight demi fight selanjutnya. Ini adalah salah satu fight di mana 21 NFT sudah mulai dibombardir oleh Void Bulls. Yang dibombardir juga adalah tim Kagendra yang tadi sudah mendapatkan winner chicken dinner. Mereka nampaknya akan menghadapi tim HFX yang sudah siap banget dengan 4 granat di tangan mereka. Ya, ini dia antara elang Kemang atau kuda Kalimantan yang akan bisa memenangkan fight ini. Sinon coba merapat menuju ke area tower dari pemain-pemain Kagendra. Kagendra kembali memanfaatkan tower seperti yang juga dimanfaatkan oleh Dominatus tadi. Lagi-lagi kita melihat banyak sekali utility yang terus berterbangan di tempat ini. Tapi Lynx justru yang bisa mendapatkan, atau Linux yang bisa mendapatkan pemain dari HFX. Iya, mereka melumpuhkan pertahanan atau defensif dari tim HFX. Kekuatan dari tim HFX -1 untuk saat ini sebenarnya masih bisa possible, masih bisa banget untuk diselamatkan. Tetapi di sisi yang lainnya 21 NFT nampaknya akan kedatangan Void Bulls. Kali ini ngeng begitu saja menuju ke arah Shake kecil di sana. 21 NFT nampaknya sedikit keteteran, tetapi Batman menjadi pelipur lara untuk 21 NFT dengan DBS gamingnya. Dipunish habis-habisan pemain-pemain dari tim Void Bulls. Tetapi apa daya, Void Bulls nampaknya mempunyai kekuatan lebih untuk bisa menyudahi lawan-lawannya. Tidak hanya Void Bulls, saat ini kita juga melihat fight terjadi HFX dan juga Kagendra. Ini granat yang berbahaya, granatnya masuk, Kagendra bisa pulang, meledak di sana saat lagi betul saja Kagendra didapatkan dengan terlalu mudah oleh Sinon pemain-pemain mereka. Lagi dan lagi. Ini udah berapa cerita coy kita bisa lihat di Shake kecil, berdua, bertiga, dibombardir habis-habisan dan pastinya efektif banget oleh lawan-lawannya. Ini emang Shake kematian sih ini. Sulit untuk bisa bertahan di Shake seperti itu. Butuh banyak smoke pastinya dan juga butuh banyak setup vehicle. Seperti yang sudah dilakukan oleh Frenzy menjadi last man standing dari Kagendra. Yang saat ini kembali masuk ke jajaran top 5. Tapi kita juga harus melihat bagaimana tim yang masih lengkap adalah PJEV. Ya, PJEV satu-satunya tim yang masih lengkap. Full health, full power dengan 4 punggawa mereka. Tapi Teteo sedari tadi sendirian dari tim Dominatus masih bisa bertahan sampai top 4. Tapi kita berpindah ke arah POV dari PJEV. Mereka mendapatkan satu area yang cukup aman. Ada satu perumahan juga yang bisa dimaksimalkan untuk mereka bernaung di sana. Apalagi posisi itu masih berada di dalam zona. 3 elimination untuk sementara waktu yang dikumpulkan oleh PJEV. Ada yang datang Asa menuju ke area Teteo. Asa nampaknya sadar ada Teteo di sana sehingga Teteo ingin dibakar seorang Teteo, tapi belum berhasil karena bakarannya justru berada di area tower saja. Utility dilemparkan kembali, low toss, jump shoot menggunakan sebuah DBS. Berakhir sudah, Teteo pulang ke lobby. Oh my god, itu tadi prefire seperti apa yang dilakukan oleh Teteo sebenarnya? Kayaknya dia ngincer yang jauh, bukan ngincer si Asa kayaknya. Iya, terlalu fokus menuju ke arah yang tidak seharusnya difokuskan sebenarnya, karena di depan mata lu itu ada Asa coy, gitu loh. Ya. Menjadi pertanyaan sebenarnya tadi. Sehingga Teteo harus pulang menuju lobby. Iya, tapi apa daya karena POV kita tuh sebenarnya dari tadi adalah POV Asa ya. Ya. Kita nggak melihat POV-nya Teteo itu nembakin ke arah mana gitu. Benar-benar. Siapa tahu ada yang lebih worth it untuk diperjuangkan di sisi yang lainnya. Ya itulah yang sudah terjadi. Kita lanjutkan kembali match kali ini. Sinon yang berhasil menang di area Shake dari Kagendra.
Dia menguasai area ini, tapi Shake-nya tidak masuk ke circle selanjutnya. Ini adalah kabar buruk yang harus dialami oleh Sinon. Respon cepat dilakukan oleh RRQ. Mereka ingin mendapatkan winner-winner chicken dinner. Mereka menjadi tim pertama yang melakukan sebuah pergerakan dimulai dari Papa Mort menuju ke area dalam dari circle. PJEV masih masuk menuju ke arah circle. Kita tinggal menunggu siapa yang nantinya bisa mendapatkan opening knock. Lynx cukup cerdik dia memanfaatkan satu celah yang ada di area lantai 2 dari rumah yang dia kuasai. Iya, apalagi dia benar-benar nge-lockdown posisi dari last man standing dari tim HFX di ujung sana. Asia kecil, udah kelihatan. Dikeluarkan, udah ada badan yang terbuka tadi. Dibukakan tembakannya. Oh my god, masih bisa bertahan. Harus reload terlebih dahulu dari seorang Lynx. Dan itu benar-benar sekali lagi menjadi pelipur lara untuk seorang Sinon. Sinon selamat karena dia sudah melakukan boosting. Kalau dia tidak boosting sudah pasti dia menjadi korban dari keganasan Lynx tadi. Tidak hanya Lynx yang melakukan tembakan, Misery pun kembali melakukan tembakan. Tapi kalau kita lihat dari peluru pemain-pemain PJEV, hanya sisa 40, hanya sisa 19 saja. Tidak banyak peluru yang mereka miliki sehingga mereka harus mengkalkulasikan dengan matang kapan mereka melakukan tembakan. Jangan sampai buang-buang peluru, di akhir mereka nggak bisa nembak, hanya bisa nyonjok. Apalagi yang mereka harus hadapi adalah tim yang masih mempunyai 3 punggawa, 3 fondasi, 3 kekuatan. Jadi pastinya akan menjadi PR untuk mereka semuanya. Lynx kali ini balik lagi melihat pergerakan dari Sinon ini. Udah Sinon bye-bye karena udah ada Blue Zone juga yang sudah merenggut nyawanya. Hanya menyisakan 2 tim terakhir. 3 pemain RRQ atau 4 pemain PJEV. PJEV sadar mereka masih full squad. Mereka melakukan sebuah inisiasi terlebih dahulu. Mereka langsung menguasai jalannya pertandingan. Mengirimkan Zuxi untuk menjadi pemain yang melakukan patroli. Muter-muter memancing keberadaan dari RRQ. Tapi RRQ tidak terpancing. Mereka sabar, mereka menunggu waktu yang tepat untuk bersama-sama melakukan tembakan. Iya, karena apa daya mereka hanya meninggalkan 3 punggawa saja, jadi mereka harus bermain lebih taktis lagi, lebih cerdik lagi. Dan itulah mungkin yang akan mereka implementasikan karena kita bisa melihat spot-spot dari masing-masing pemain tim RRQ yang sudah mereka singgahi. Ada satu pemain yaitu Morph yang akan mengamankan bagian-bagian selatan, mengumpulkan informasi yang datang dari pemain Persija EVOS yang nampaknya sesaat lagi akan coba untuk keluar dari kompon tersebut. Asa melemparkan satu utility, harusnya itu adalah smoke, betul saja. Smoke-nya sudah di pop up di sana. Smoke yang diharapkan mampu menutup vision dari PJEV atau memancing vision dari PJEV agar Asa bisa lebih dalam lagi di area circle. Ketahuan seorang Asa melakukan tembakan demi tembakan. Morlo Expedia Zaxi kembali mendapatkan 1 player dari RRQ. RRQ menyisakan 2 pemain terakhir. Oh my god, ini dia defensif dari tim RRQ sudah bertumbangan. Apalagi Mort akan langsung aja dieliminasi oleh seorang Zuxi. Oh my god, Asa kelihatan kali ini di ujung sana. Knockdown tambahan untuk tim Persija EVOS dan nampaknya kemenangan atau winner-winner chicken dinner sudah berada di depan mata mereka. Hanya misalkan seorang Hexa, Zuxi sudah melakukan pergerakan. Hexa sudah melakukan tembakan sehingga sudah ketahuan Zuxi akan datang. Zuxi melakukan tembakan demi tembakan. Zuxi menyelesaikan semuanya. Beli gelas warna oranye. Kelas is permanen. Oh my god, Persija EVOS yang dimana